Jadi di rentang kerja saya di dunia media elektronik macam radio ataupun televisi, saya juga pernah loh jadi reporter, terus nulis juga artikel untuk sebuah tabloid di Surabaya, anak perusahaan dari sebuah tabloid terkenal. Jadi mother company-nya adalah tabloid Nyata di Surabaya dan punya anak perusahaan tabloid BNG atau Boys and Girls gitu ya, untuk segmen remajanya. Berkesempatan wawancara juga beberapa boy bands begitu ya, international. I need to check on my file. I forgot I have like two, I think one hit single maker gitu ya. Jadi ya berkesempatan lah. Tapi saya bersyukur ada di sebuah media cetak di mana kemampuan menulis adalah yang utama. Jadi untuk bisa ngobrol dengan jelas, mungkin tanpa skrip dan sebagainya. Seperti sekarang ini, itu dibutuhkan kemampuan menulis dalam otak. Nah, itu bisa dilatih kalau kita menulis beneran, baru terlancarkan dalam sebuah ucapan verbal. Ya itulah, nama saya Mirsa Wardana, saya bukan karir coach, tapi saya suka berbagi tentang kerjaan di rentang sampai tahun 2021 ini, udah bekerja 23 tahun, lumayan lah buat berbagi, moga-moga diterima ya. Mirsa kerja, hei botak kerja. Hei botak kerja, Mirsa kerja balik lagi, dan kita sekarang bicara ngelanjutin lagi ya setelah interview kerja di sisi sebelumnya. Saat ini kita bicara tentang gaji yang diminta. Kita harus bilang berapa. Berapa yang kita harus bilang ketika pertanyaan gaji yang diminta muncul ke kita. Nah, ini gampang-gampang susah sebenarnya ya. Yang paling dasar kita pelajari dulu nih harga pasar begitu ya. Maksudnya untuk posisi yang kita lamar itu, range angka biasanya yang diterima oleh seseorang dengan posisi itu tuh berapa. Kita harus tahu, kita harus cari tahu kanan kiri begitu ya, kita tanyakan. Nah, terus kita ukur diri dulu gitu ya. Apakah kita punya pengalaman yang tepat di bidang itu, di posisi itu? Apakah kita juga punya pencapaian? Apakah juga kita punya kemampuan? Dan juga prestasinya apa yang berhubungan dengan posisi itu sendiri. Pertanyaan tentang gaji ini muncul dan membutuhkan jawaban yang kadang orang bingung untuk mengungkapkan berapa. Nah, sebenarnya paling dasar selain kita cari tahu harga pasar adalah jangan mention gaji pada saat interview kerja, kecuali diawali dan ditanyakan oleh HRD atau wawancara begitu ya. Ini untuk menghindarkan kesan mata duitan sebenarnya. Karena ini biasanya juga akan dimunculkan oleh HRD atau wawancara ketika kita itu menarik untuk di-hire. Kalau enggak, ya ngapain kita ditanyain gaji yang diminta, ya kan? Kemudian setelah itu ya, setelah ditanyakan begitu, hindarkan kita menyebutkan hal-hal pribadi. Yang dijual itu adalah kemampuan diri. Jadi jangan bilang, ya idealnya sih saya ingin angkanya segini begitu. Karena ya kebetulan kemarin baru ambil mobil, ngomongin cicilan. Kemarin juga ada keluarga lagi sakit, jadi curcol. Nah, itu jangan sebutkan hal-hal pribadi untuk pengungkapan angka gaji. No. Oke? Perusahaan itu akan menilai kita berdasarkan kemampuan kita, bukan latar belakang personal kita. Nah, sebutkan juga kisaran tertingginya ya, angka tertingginya yang menurut kita pantas buat kita. Ini jaga-jaga kalau misalnya kita ditawar, jadi kita bisa kalau beli tawar dan turun harganya nggak jauh-jauh gitu, ya kan? Jadi sebutkan angka tertingginya dari yang sudah kita pelajari untuk disebutkan sebagai penawaran atau permintaan gaji dari kita untuk perusahaan, ya. Kemudian ketika udah disebutkan gitu ya, wah perusahaan adanya segini nih, gitu ya. Bagaimana? Oke nggak? Kamu mau nggak? Nah, hindarkan sebut oke atau langsung menerima pada saat tawaran pertama disampaikan. Minta waktu untuk berpikir, misalnya 1 hari gitu ya, apakah bisa saya kasih jawabannya besok begitu, karena saya ingin berkonsultasi dulu dengan keluarga, atau ingin ya berkonsultasi dulu dengan istri, atau ya apalah, pokoknya jangan langsung oke pada tawaran pertama. Ini untuk menjaga prestis kita atas kemampuan kita juga, benar-benar kasih kita waktu untuk berpikir apakah kita harus ambil atau enggak ya. Kemudian udah pasti ada pertanyaan, kalau angka-angka udah muncul begitu ya, kita juga pasti akan ada celah, misalnya angkanya kurang pas atau ya kurang atau gimana gitu ya. Kita sebutkan gaji terakhir kita. Jadi pindah kerja atau menuju pekerjaan yang baru, tentu saja itu artinya promosi dari sisi gaji. Apa untungnya gitu ya, kasarannya ya, apa untungnya kita pindah kerja kalau
gajinya tidak lebih tinggi dari gaji kantor sebelumnya. Ya kecuali ada alasan-alasan lain ya. Tapi kalau idealnya sih ya memang pindah kerja berarti tunjangan, gaji dan sebagainya itu baru dan lebih semestinya, idealnya begitu. Oke, terus ya masalah tunjangan barusan saya sebut. Kalau udah dapat tawaran angka dan sebagainya gitu, ada baiknya kita tanya juga tunjangannya apa, benefit lainnya apa. Apalagi kalau tawaran yang diberikan ke kita adalah di ambang batas rendah dari angka yang ada, begitu, bukan ambang batas tinggi yang ditawarkan ya. Kita tanyakan dulu nih, ada benefit lain nggak? Ada hal-hal lebih nggak yang bisa saya dapatkan? Gajinya mungkin kecil, tapi mungkin ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatannya mungkin bukan asuransi kesehatan pribadi, tapi juga keluarga, anak dan istri. Ya kan, ada gaji ke 13, 14, 15, gajinya mungkin kecil, tapi ada tambahan 3 kali gaji lagi yang akan muncul mungkin di akhir tahun pada saat tahun baru, di saat hari besar keagamaan begitu ya, apakah Natalan atau Lebaran atau hari besar keagamaan lain yang diberikan pada kita sebagai bonus, dan pada saat bonus sisa hasil usaha aja gitu, ada bagian yang diberikan. Nah itu kan benefit yang lebih lagi, nominalnya mungkin lebih kecil dari yang kita harapkan, tapi ada benefit-benefit lebih yang mungkin bisa diberikan perusahaan itu. Itu semoga membantu kalau masalah ditanyakan oleh HRD atau pewawancara ketika kita interview kerja tentang gaji. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Kalau aku, gajinya berapa nih? Sharing hal-hal ini. Enggak. I just love to share. Mirsa kerja. Botak kerja.